Haji Abdurrahman Yusuf atau yang biasa dipanggil dengan Bapak Budi Suwekno, sosok kepala desa Jajak di era tahun 1982 hingga masa jabatan pada tahun 1998. Desa Jajak pada tahun 1982 hingga tahun 1998 bisa dikatakan desa dengan segudang prestasi. Desa yang pernah meraih beberapa penghargaan dari kabupaten bahkan hingga tingkat nasional. Bapak Budi Suwekno setelah menunaikan haji dipanggil dengan nama Bapak Haji Abdurrahman Yusuf, kala itu sebagai Kepala Desa Jajak di Kecamatan Gambiran. Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Desa Jajak bersama Kepala Desa Bapak Budi Suwekno diantaranya pernah meraih menang Lomba Kriyakarsa LKMT, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di tingkat provinsi, dan juga Desa Jajak pernah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai tuan rumah Lomba Kelompok Capil, Kelompok Pendengar dan Pemirsa yang pernah ditayangkan di televisi TVRI dan juga dihadiri Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto, yang diselenggarakan di Desa Jajak, tepatnya sekarang ada di depan Yayasan Amanatullah Kampung Kopen, Desa Wiringin Agung, yang dulu masih menjadi bagian dari Desa Jajak. Di era kepemimpinan Bapak Budi Suwekno, penataan birokrasi tingkat desa, dusun, bahkan sampai lapisan lingkup RT RW lebih tertata rapi dengan jumlah penduduk yang tepat, dan itu hasil pemikiran dan gagasan Kepala Desa Bapak Budi Suwekno sebagai Kepala Desa Jajak waktu itu. Di bidang pembangunan, Bapak Budi Suwekno sebagai Kepala Desa mengusulkan dan merealisasi nama-nama jalan yang ada di wilayah Desa Jajak seperti Jalan Juanda, Jalan Ahmad Yani, dan juga nama-nama jalan lainnya di Desa Jajak. Termasuk pembangunan trotoar di pinggir jalan di Desa Jajak dibangun di era kepemimpinan Kepala Desa Bapak Suwekno, dan juga penataan ruang kota kala itu seperti pemberian beberapa tugu patung harimau di perempatan dan simpang 5 petahunan dan patung penyu yang ada di pertigaan barat terminal Jajak, dan tanah lapang yang sekarang dijadikan RTH ruang terbuka hijau yang dulunya bertempat di depan pasar Jajak yang sekarang menjadi terminal, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu saja, kala itu Desa Jajak di bidang seni dan olahraga juga pernah meraih beberapa penghargaan dan juara, termasuk pernah meraih di bidang seni Lomba Seni Jangir tingkat kabupaten. Di bidang olahraga, Desa Jajak pernah meraih prestasi bidang sepak bola dan kasti, seperti penuturan mantan staf atau perangkat Desa Jajak kala itu, dan juga pernah menjabat Kepala Desa di Desa Wiringin Agung masa jabatan 2008 hingga 2019, Bapak Suryanto. Berikut penuturannya tentang sosok publik figurnya Kepala Desa Pak Wekno dulu di era-era 80-an 90-an itu. Beliau itu sosok kepala desa, konon katanya dengar-dengar dari masyarakat itu Pak Wekno itu adalah sosok kepala desa yang sangat-sangat idealis di mata masyarakat. Aslinya Bapak Wekno itu di pemerintahan desa atau di hati staf-stafnya desa itu, beliau itu bagaimana Pak Wekno? Oke lah, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih waktu yang diberikan pada saya akan beberapa hal yang perlu kami sampaikan tentang sosok daripada pemimpin Desa Jajak kala itu, yaitu Pak Budi Suwekno, atau begitu setelah naik haji menjadi Bapak Haji Abdurrahman Yusuf. Beliau adalah sosok yang punya kenangan manis di masyarakat, karena salah satunya adalah saya yang menjadi staf ini. Dengan stafnya bagus Mas, komunikasinya bagus dengan keluarga staf
Ini juga bagus lah. Artinya memperhatikan bagaimana sih staf saya, bagaimana keluarganya, iso gendok opora dan sebagainya. Itu beliau sampai ke sana. Itu. Kemudian di era Pak Wiknyo memang pemerintahan desa waktu itu berubah dengan drastis. Dengan sistem yang baru, karena Pak Wiknyo itu mulai menjabat kan tahun 82. Oh, tahun 82. Ya, 82 itu sampai satu periode waktu itu 8 tahun, Mas. Waktu itu. Pak Wiknyo itu 2 periode. Berarti 82 ditambah 16. Berarti 98. 98. Ya. Saya tahun 98 begitu Pak Wiknyo meninggal, saya juga berhenti. Oh, gitu. Ya. Jadi banyak kenangan dan banyak prestasi yang diraih oleh Pak Wiknyo. Pertama tentang kelembagaan di desa. Dulu itu kan masih awalnya itu kan masih LMD. Begitu Pak Wiknyo jabat tahun 82, Undang-Undang 5 diberlakukan menjadi BPD kan begitu. Sekarang ini BPD. Dulu LMD. Sekretarisnya juga saya, mohon maaf waktu itu. Iya. Kenapa? Karena memang ada satu kedekatan dengan saya. Tuh, Pak Wiknyo itu sosok yang lengkap menurut kami. Saya juga pernah menjadi kepala desa, tapi menurut kami ini sangat lengkap. Dan bersyukurlah bahwa staf-stafnya Pak Wiknyo ini banyak yang jadi kepala desa juga. Saya. Salah satu Bapak. Kemudian ada lagi teman saya Pak Sugiran. Oh, Pak Sugiran. Ini rumahnya Petaunan itu juga mantan kepala desa. Juga mantan staf. Mantan staf dengan saya. Kemudian yang baru waktu itu staf baru Pak Parno, mantan kepala desa Jajak. Bisa dikatakan Pak Wiknyo itu adalah sosok public figure guru ya. Bagi staf-stafnya itu. Ya. Alhamdulillah, artinya coro anak iki iso nurun gitu, Mas. Iya. Ini karena banyak hikmah yang memang terkandung di sana. Iya. Pak Wiknyo ini komunikasinya bagus, Mas. Iya. Karena dia juga orang yang agamanya kuat, ya namanya haji kuat, memang agamanya kuat, sehingga dia itu di Persatuan Persaudaraan Haji PHPI itu menjadi ketua PHPI Kabupaten Banyuwangi. Dan dia itu juga menjadi ketua Pepadi Kabupaten Banyuwangi, Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Banyuwangi, dan itu 2 periode. Pak Wiknyo. Jadi orang kumpulannya Kiai karo Haji, Mas, tapi kumpulannya karo dalang, karo tanda. Lengkap lah, lengkap. Di Pak Wiknyo itu lengkap sekali. Kemudian keberhasilannya banyak. Ya, program-program itu. Ya, terkait dengan yang ada di desa lingkup di pedesaan saja. Dulu itu RT RW tidak tertata seperti ini. Gitu. RT RW yang sekarang ini hasil daripada anunya Pak Wiknyo waktu itu. Dirubah penataan ini, RT 1 RT itu harus sekian kakak, ini dirubah total. Kemudian bahkan sampai nama dusun itu banyak yang dirubah karena tidak pas. Seperti dusun ada Gundul Kampung Baru, ada dusun Sumberjaya yang sini ini dulu ini Gembolo Templek. Dulunya Gembolo Templek, namanya Sumberjaya. Di sana dulu di Jajak itu hanya namanya ada Gedangan, ada kerajaan itu punya sejarah Gedangan menjadi dusun Kampung Baru. Kemudian Dukuh di Koramil itu, Mas, itu sekarang menjadi dusun Yosowinangun. Itu zamannya Pak Wiknyo. Itu yang kaitannya dengan RT RW dusun. Kemudian sampai ke perubahan nama-nama jalan. Bukan perubahan, tapi pemberian nama-nama jalan. Oh, pemberian jalan-jalan itu di wilayah Jajak itu. Jadi desa saya ini kan dulu pecahan dari desa Jajak. Oh iya. Jadi jalan-jalan yang sampai sekarang berlaku seperti di kota itu. Ada Jalan Yosudarso, Jalan Juanda, ada kalau yang di Petaunan ini golongan sungai-sungai, Jalan Bengawan Solo sana. Ini gagasan ide dari Pak Wiknyo. Oh gitu. Iya. Jadi banyak hal. Ini yang di sisi kaitannya dengan masalah di lingkup di desa. Kemudian kelembagaan desa bagus. LKMD-nya dan sebagainya. Bahkan karena LKMD-nya waktu itu bagus, sampai di sini ini mendapatkan kepercayaan dari provinsi untuk lomba kriya karsa LKMD tingkat provinsi. Dilalah
menang Mas Jajak. Alhamdulillah. Akhirnya kami dikirim ke Surabaya untuk ikut lomba Kriya Karsa LKMD, Ya. bahkan juara nasional. Alhamdulillah juara nasional. Itu ya waktu Pak Wiknyo. Ya Pak Wiknyo ikut dengan, alhamdulillah saya Mas pelakunya. Iya. Saya dengan Pak Wiknyo ya ikut sana 7 orang. Terus itu Pak, kalau nggak salah dulu tuh ada yang namanya lomba kelom Iya. pencaping itu. Kalau pencapaian. Iya. Oh Di iya. wilayah Jajak Ya, mana tuh Pak? Gini. Tepat Mas. Ya. Itu kan memang setelah Kriya Karsa LKMD, Iya. Jajak ini ditunjuk untuk menyelenggarakan lomba kelompok pendengar dan pirsawan, namanya Kelom Pencapir. Kelom pencaping itu Ya, nah, tempatnya di dekatnya ini pondoknya Gus Rukin, depannya itu di dekatnya yang pondok. ada rumah satu tuh itu. Iya. Itu dulu belum rumah itu tuan sama. Pondok Amanatullah ini. Iya. di Iya. situ. Nah, ini untuk Kelom Pencapir se-Jawa Timur. Jadi masing-masing kabupaten harus kirim ke sini. Nah, kemudian dulu pesertanya kan 7 orang. Iya. Nah, ini diinapkan di rumah-rumah penduduk, Mas. Pesertanya itu. Iya, ya di Ahmad Yani ini semua Ya, di sana. seluruh Jawa Timur. Iya, di Pak Daroji waktu itu Sowana. Ini ide dan gagasannya Pak Wiknyo. Lah, Luar biasa. tema daripada Biasa. Kelom Pencapir dan Kriya Karsa ini tentang proses pemecahan desa. Oh gitu. Makanya Pak Wiknyo punya ide desa ini dipecahkan begitu. Oh gitu. Oh pertama kali prakasanya Pak Wiknyo Iya, seluruh Banyuwangi itu. Iya. Oh Karena dengan lomba ini tadi, karena Iya. temanya memang itu. Iya, Tema iya, lomba iya. itu pemencapir itu adalah tentang proses pemecahan. Oh, Nah, gitu. akhirnya benar-benar diterapkan oleh desa Jajak kan begitu. Iya, iya. Ini kalau ndak orang legowo eman-eman Mas, Iya. besok kok dipecah. Iya, Aku betul sekali. Kan anuku kurang kan begitu. Tapi Gitu. karena dia memang benar-benar ingin memajukan wilayahnya, Iya. dipecah. Ini satu hal masalah kaitannya dengan itu. Kemudian menurut saya Pak Wiknyo luar biasa. Bukan hanya Kelom Pencapir Kriya Karsa, lomba desa 2 kali tingkat nasional, Mas. Lomba desa. Iya, saya ini pelakunya juga. Iya. Itu Iya. lomba apa itu Pak? Lomba desa, lomba keseluruhan, mulai pertanian, masalah pendidikan semuanya. Kalau boleh tahu itu tahun berapa itu Pak? Kira-kira Pak? Lomba desanya tahun 88 kalau tidak salah, 88. 89 dan 91. Ya, itu tempatnya di Banyuwangi sendiri atau di Di desa. Oh, di desa itu. Iya. Timnya dari nasional, Mas. Wah, luar Ya biasa. tadinya lomba sekali, ya. kabupaten Luar tingkat biasa. pertama tingkat kabupaten, menang kita. Iya, Timnya iya. Banyuwangi. Tingkat provinsi menang. Iya. Bupatinya masih Pak Purnomo Sidik. Oh, Pak, iya. Sidik ya. Pak Turyono Purnomo Sidik. Iya. Makanya sangat dekat beliaunya ini. Makanya tadi Mas kan gini. Iya. Pokoknya Pak Bupati Banyuwangi seolah-olah ya anu ya Pak. Karena memang saking dekatnya. Betul sekali. Yang ya, dekat ya. itu Pak Purnomo memang dekat lah. Sering dulu ke desa Jajak. Karena apa? Karena prestasi memang. Iya, luar biasa itu. Bukan karena apa? Enggak, karena prestasi Jajak yang luar biasa. Nun sewu, saya ini kan orang bodoh tadinya. Iya. Begitu ada Pak Wiknyo, tambah ilmu. Saya Alhamdulillah, ya, ya, tadinya itu mesin hanya ketik, Mas. Tapi tahun 86 saya sudah bisa memainkan komputer. Nah, di Banyuwangi, di kabupaten aja belum ada komputer, Mas. Luar Jajak biasa, sudah ya, ada. ya. Loh, bener ini, bener. Makanya dulu ada komputerisasi. Iya, betul sekali. Komputerisasi itu pesertanya dari desa-desa sekabupaten Banyuwangi. Iya. Ini strukturnya sekarang ada di Banyuwangi sana, jadi anggota dewan, Iya. namanya Mas Bangun. Saya yang bantu, bukan saya yang Iya. terusnya, saya bantu. Karena saya sedikit sudah bisa. Itu gagasan dari Pak Wiknyo, luar biasa. Luar biasa. Tidak hanya Bapak Sunaryanto, segudang prestasi desa Jajak di bidang seni dan olahraga kala itu juga diakui oleh staf atau perangkat desa Jajak waktu itu. Bapak Sogiran, Kepala Desa Jajak periode tahun 2001 hingga tahun 2011. Halo pemirsa, sekarang ini saya bersama Bapak Sogiran. Bapak Sogiran ini adalah Kepala Desa di wilayah Jajak periode tahun 2001 hingga 2011. Iya Pak ya? Iya, iya. Ya. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Sogiran tentang profil
kepala desa di era tahun 80-an, yaitu Bapak Budi Suweknyo. Bapak Budi Suweknyo itu kepala desa di era tahun 80-an. Bagaimana ceritanya Bapak Budi Suweknyo, kepala desa tahun 80-an itu, sejarahnya ke masyarakat di bidang olahraga dan seni di kala itu di Desa Anjajak. Bapak Sogiran, Ya. Bapak Sogiran itu sebelum menjabat kepala desa periode tahun 2001 hingga 2011, itu dulu konon katanya Bapak itu adalah juga staf di kantor kepala desa Anjajak itu sendiri, Pak. Ya, betul. Jadi saya pernah jadi stafnya Pak Kepala Desa Hadi Suweknyo. Iya, berarti Bapak sangat dekat sekali ya dengan Bapak Kepala Desa Hadi Suweknyo itu ya. Saya kira mungkin ya, dari teman-teman yang lain, mungkin yang paling dekat, maksudnya ini perangkat-perangkat yang lain lebih dekat saya. Jadi kemana-mana pasti saya diajak. Karena apa? Gitu ya. Karena saya sedikit-sedikit bisa nyupir, jadi Iya. kita gantian gitu. Iya. Oh iya Pak, masalah geografinya Bapak Hadi Suweknyo, kepala desa di era tahun 80-an itu. Dengar-dengar beliau itu di bidang seni dan olahraga, di bidang masyarakat itu prestasinya luar biasa. Bisa diceritakan Pak sebetulnya Pak? Ya betul apa yang disampaikan Bapak. Jadi memang Pak Budi Suweknyo ya, bukan Hadi Suweknyo ya. Pak Hadi Suweknyo. Budi Suweknyo. Budi Suweknyo. Oh iya betul. Maaf. Jadi Pak Budi Suweknyo ini memang telah jadi kepala desa, memang banyak menggeluti apa yang dengan sampaikan, yaitu tentang seni maupun olahraga. Jadi setelah dia jadi kepala desa, sering sekali mengadakan turnamen ini sampai berapa kali. Bahkan bukan hanya sepak bola, waktu itu kasti ya ini. Oh ya, kasti ada dulu olahraga kasti ya. Kasti waktu itu gencarnya. Iya betul sekali. Kasti ya. Itu tentang olahraga. Jadi sangat sering sekali mengadakan turnamen baik sepak bola maupun kasti. Termasuk seninya. Nah, ini juga karena sebagai kepala desa otomatis jadi pembina ya untuk di seni-seni itu, terutama karena di Jajak ini ada dua seni yang terkenal itu, yaitu TS atau Tresno Sudoro, Janger ya. Oh, Janger ya, itu, ya, Tresno Sudoro dan Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini karena sudah tidak main, akhirnya yang main itu artinya yang katakan hidup lah. Itu TS atau Tresno Sudoro tadi. Oh, gitu. Bahkan Pak Lurah ini sering dapuk juga, Pak. Juga ikut berperan juga di sendiri ya. Dapuknya itu jadi apa Pak? Sesepuh itu senengannya itu. Oh gitu. Iya. Luar biasa ya Pak Hadi Suweknyo itu ya. Pak Budi Suweknyo. Ya, di samping itu juga gini Pak. Memang ya sering ke ke masyarakat, terjun ke masyarakat dengan saya juga, Pak RT, Pak Kadus itu ya, Pak Kepala Dusun lah, itu dengan saya pasti itu tadi, karena saya sedikit-sedikit bisa mengganti nyupir itu. Iya. Makanya saya yang paling dekat terus terang aja. Jadi apa geraknya Pak Wiknyo itu saya selalu mengikuti Pak. Iya. Terus dengar-dengar juga Pak, selain di bidang kesenian Janger, juga Kepala Desa Pak Budi Suweknyo itu juga ketua itu loh, apa itu wayang itu loh, apa? Oh ya, pepadi. Oh ya. Gimana betul, Pak ceritanya Pak? Ya, mengumpulkan semua dalang-dalang itu. Dia jadi ketua ya, ketua pepadi untuk Kecamatan Gambiran. Ya betul. Saya agak lupa nih. Iya. Kamu ini diingatkan, memang betul. Nanti di samping seni-seni Janger tadi, ya pepadi ya, itu Pak Kepala Desa juga menggeluti itu Pak. Jadi sering banget itu setiap event-event terutama bersih desa itu menampilkan
wayang tadi, Pak. Nah, yang kulit ya. Iya, iya, iya. Berarti Bapak Kepala Desa Budi Suwegno itu pemerintahan di era tahun 80-an itu betul-betul merangkul kalangan masyarakat di bidang seni maupun olahraga, Pak ya. Iya, 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 betul. Nggak pernah prestasi di bidang seni olahraga yang mungkin Bapak pernah tahu, pernah lihat apa saja, Pak? Jangan PS itu, mungkin juara, bukan mungkin ya, juara provinsi. Provinsi luar Iya, biasa iya. ya. Alhamdulillah Iya. ya. Mungkin masih ada kok anunya itu, ada apa namanya itu? Di piagam. Iya, piagam-piagam piala. masih ada. Iya, Ada. iya. Jadi pernah menjuarai provinsi, Pak, tingkat provinsi ya. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Pak Sugira, terima kasih sekali informasinya. Mudah-mudahan bisa menjadikan informasi kepada generasi muda, khususnya di wilayah Jajak, pengetahuan tentang kepala-kepala desa dan pembangunannya yang diperoleh, termasuk seperti profilnya Bapak Budi Suwegno, Kepala Desa di era tahun 80-an. Terima kasih Pak atas informasinya. Saya juga begitu. Dan tidak hanya Bapak Suryanto dan Bapak Sogiran yang dulu pernah menjadi staf atau perangkat desa di era Kepala Desa Bapak Suwegno. Ada juga mantan staf atau perangkat desa di era kepemimpinan Kepala Desa Bapak Suwegno, Bapak Suparno, Kepala Desa Jajak periode tahun 2011 hingga periode tahun 2023. Tentang prestasi dan desa Jajak saat kepemimpinan Kepala Desa Bapak Suwegno. Bapak Parno, di era pemerintahnya Pak Budi Suwegno itu di bidang merangkul keragaman beragama di wilayah desa Jajak itu kayak apa Pak itu Pak? Ya alhamdulillah ya, di desa Jajak ini bercorak ragam ya, suku, ras ya, ada Madura, Cina, Jawa dan sebagainya, dan juga agama yang dianut oleh warga masyarakat Jajak ya, ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Alhamdulillah ini karena juga ada persatuan umat keagamaan yang ada di desa Jajak ini, alhamdulillah tidak ada masalah perbedaan, tidak ada masalah, sehingga apa yang dianut ya ini terwujud suatu keharmonisan, ketentraman warga masyarakat yang ada di desa Jajak ini. Dulu ada kabar, informasi ya dari beberapa warga Jajak itu sendiri ya, di era-era pemerintahnya Pak Budi Suwegno itu tidak hanya beragama, kesenian, olahraga, bahkan pelaku-pelaku kepercayaan itu sendiri juga sempat dirangkul bersama-sama oleh Pak Budi Suwegno itu sendiri, Pak. Iya, memang seperti itu ya, buktinya. Sehingga tadi di awal sudah saya sampaikan yang terkait dengan keberadaan masyarakat yang terkait dengan berbeda agama dan sebagainya, ini memang sangat dirangkul, jadi tidak pandang bulu ya, mulai dari pejabat, pemerintah, pegawai, petani, pedagang dan sebagainya, ini memang jadi satu, sehingga inilah jiwa seorang pemimpin, sehingga bagaimana masyarakat ini biar diketahui ya, bagaimana rasa persatuan dan kesatuan yang ada di wilayahnya ini terbukti ya, bahwa seorang pemimpin ini akan dekat dengan masyarakatnya. Iya Pak Parno, di pemerintahan Bapak sendiri itu inspirasi apa yang Bapak bisa petik dari pemerintahannya? Bisa dikatakan Bapak Budi Suwegno itu adalah figur guru ya untuk perangkat-perangkat desanya waktu itu, yang sekarang menjabat menjadi kepala desa seperti Bapak sendiri, Bapak Sunar waktu itu menjadi kepala desa Wiringin Agung, juga Bapak Sugira sendiri kan dulu juga perangkatnya. Inspirasi pemerintahan dari Bapak Budi Suwegno apa yang Bapak terapkan di pemerintahannya Bapak kala itu, Pak? Ya, terima kasih ya. Saya pada waktu menjabat sebagai perangkat ya, sebelum kepala desa ya, periode 2011 sampai 2023 ya, memang saya ini kepala desa itu tidak ada gurunya. Jadi pelajaran yang kami peroleh dari
pejabat kepala desa yang lalu yang pernah saya ikuti, inilah guru saya. Ya, Sehingga apa yang menjadi motivasi saya, cita-cita saya menjadi kepala desa adalah yang pertama, lebih mempersatukan persatuan masyarakat yang ada di wilayah desa Gajak. Yang kedua, untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ini sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan saya pribadi. 3 moto inilah yang telah kami laksanakan dalam mengemban amanat rakyat dalam Pilkades 2011 beberapa waktu yang lalu, sehingga 1 periode sudah kami laksanakan di 2017 periode pertama, periode kedua 2019 hingga 2023. Insya Allah banyak ya kriteria-kriteria yang kami peroleh ya di dalam melaksanakan tugas. Ini adalah merupakan bukti nyata ya yang apa yang kami peroleh menjadi perangkat mulai tahun 1983 hingga 2011. Sehingga dengan berakhirnya jabatan saya tahun 2023 ini sudah genap 38 tahun saya sebagai perangkat. Insya Allah perangkat desa paling lama ya yang ada di desa adalah insya Allah saya bersama teman-teman mungkin seangkatan saya pada waktu itu, termasuk Sunaryanto, Pak Sugiran, Pak Sanusi, Pak Karlan, Pak Subandi, Pak Basori, dan yang lain-lainnya. Ini saya sampaikan terima kasih bersama-sama untuk membangun desa Jajak ini, sehingga banyak yang sudah kami hasilkan mulai dari desa swakarsa, swasembada sampai sekarang ya desa mandiri. Ini luar biasa. Jajak adalah desa 5 besar yang ada di Kabupaten Banyuwangi, bahkan di Provinsi Jawa Timur. Luar biasa. Banyak hadiah penghargaan yang kita torehkan, termasuk hadiah perpustakaan tingkat nasional, desa mandiri tingkat nasional, dan banyak lagi, termasuk pembangunan-pembangunan yang didanai oleh dana desa, ya DD dan ADD. Ini adalah bukti nyata, ya hasil kami beserta masyarakat untuk membangun desa ini, termasuk pembangunan kantor desa yang total sudah kami laksanakan pembangunan. Muka, ya pintu masuk dan sebagainya yang sudah kami total, jalan-jalan desa, pagar-pagar makam desa, dan insya Allah yang terakhir di tahun 2023 kami telah memperluas ya tanah makam yang ada di Bulusari dengan pembelian bersama masyarakat untuk pelebaran makam yang ada di Bulusari. Mungkin itu ya sekelumit ya apa yang kami laksanakan mulai saya masih bujang ya tahun 83 sampai menjabat sebagai kepala desa di 2 periode berakhir 2023 ini. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran perangkat desa bersama masyarakat desa Jajak, sehingga kesuksesan bukan hanya kepala desa namun kesuksesan masyarakat yang ada di wilayah desa Jajak ini. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara sekalian, para pemirsa. Terima kasih semuanya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Suparno atas informasi, semoga bermanfaat. Ya. Itu tadi kilas balik tentang sosok pemimpin desa Jajak dan kemajuan yang dibawa saat memimpin desa Jajak di era tahun 80-an hingga tahun 90-an.